Selanjutnya adalah ekspresi boolean. Ini hanya istilah saja ya. Kalau sebelumnya kita belajar di logika itu ada yang namanya ekspresi logika, alias rangkaian dari proposisi, ketemu operator, ketemu proposisi lagi, dan seterusnya. Jadi nanti kalau di ekspresi boolean ini, di aljabar boolean ini, nanti kita akan punya variabel x, di mana itu disebut variabel boolean. Gitu ya. Kemudian variabelnya itu nanti dioperasikan, maka itu menjadi bentuk dari ekspresi boolean. Ya, ini adalah contoh-contoh dari ekspresi boolean. 0 doang ini juga udah bisa jadi ekspresi boolean ya, yang dia setara dengan nilai salah. Ini a plus b, di mana a dan b-nya ini adalah variabel boolean, ada di dalam himpunan boolean. Ya, intinya itu saja, mengenalkan istilah itu. Nah, kemudian ekspresi boolean ini bisa dievaluasi, alias kita masukkan nilai-nilainya, hasilnya berapa. Ya, contoh, diberikan ekspresi booleannya seperti ini. A komplement kali B tambah C. Kemudian diminta untuk mengevaluasi dengan menginput nilai A-nya 0, B-nya 1, dan C-nya sama dengan 0. Kita kerjakan di sini. Jadi ini adalah ekspresinya. Kemudian A-nya nanti kita ganti dengan 0 ya. A-nya 0 berarti di sini ada 0 komplement dikali dengan B-nya adalah 1 ditambah C-nya adalah 0. Maka yang ini 0 komplement kita ganti menjadi 1 ya, kebalikan dari 0, dikali dengan 1 tambah 0, 1. Maka 1 kali 1 sama dengan 1. Ini adalah hasil evaluasinya. Jadi diberikan ekspresi boolean, kemudian dikasih nilai-nilainya, kita isikan ke sini. Kemudian yang ini cara perhitungannya, cara pengerjaannya itu hampir sama dengan kita mengerjakan aritmatika ya. 1 kali 1 sama dengan 1, 0 kali 1 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, dan seterusnya. Itu sama saja, bedanya hanya di sini saja. Ketika ada 1 tambah 1 itu pasti sama dengan 1, bukan sama dengan 2. Dan jangan lupa kalau di aljabar boolean itu ada tanda komplement, yang maksudnya itu harus kita balik dulu. Kalau tadinya 0 kita terjemahkan jadi 1, kalau tadinya 1 berarti kita terjemahkan jadi 0 ketika dikomplementkan. Kemudian di aljabar boolean itu ada istilah ekivalen juga. Ya, jadi istilahnya bukan sama dengan, walaupun tandanya sama dengan. Ya, tandanya sama dengan tapi istilahnya ekivalen. Jadi ada ekivalennya juga. Jika keduanya mempunyai nilai yang sama untuk setiap pemberian nilai-nilai kepada n variabel, maka disebut ekivalen. Aturannya masih sama seperti pada logika proposisi ya. Ini bisa dibuktikan menggunakan tabel 01 atau nantinya bisa menggunakan hukum aljabar boolean. Contohnya begitu ya. Kemudian ini ada yang disebut dengan prinsip dualitas. Kita kenal prinsip dualitas pada materi himpunan ya. Di mana prinsip dualitas itu bahasanya adalah serupa ya, tapi sistemnya harus dibalik secara seluruhnya gitu ya. Jadi kalau di sini mirip dengan dualitas pada himpunan ini ya. Jadi kalau awalnya adalah kali, maka dualnya itu adalah jumlah. Kalau tadinya jumlah, dualnya adalah kali. Kalau awalnya 0, dualnya, bentuk dualnya adalah 1. Kalau awalnya 1, bentuk dualnya adalah 0. Ini yang berlaku pada prinsip dualitas di aljabar boolean. Kalau kita lihat ini contoh yang ini ya, antara 1 dan 2, ini adalah hukum distributif. Ini juga berlaku dual, serupa saja ya dengan yang materi himpunan. Tadinya di sini kali, di sini jumlah, tadinya di sininya jumlah, di sininya kali. Ini pun berlaku yang sama, kurang lebih seperti itu. Nah ini, misalnya yang ini, nomor 1 deh ya, kita bahas, tentukan dualnya, bentuk dualnya. A tambah 0 sama dengan A. Berarti ini menjadi A kali 1 sama dengan A. Gitu ya, jadi dia tidak mengubah yang lain selain 0, 1, tambah kali. Lalu bagaimana untuk soal misalnya yang nomor 2 nih? A kali 1 kali 0 tambah A komplement sama dengan 0. Kita kerjakan di sini ya. Diminta untuk menentukan bentuk dual dari ini. Nah, ini kita terjemahkan satu-satu.
Selain tanda tambah, kali, 0, dan 1, itu tidak ada perubahan ya. Ini saya tulis lagi di sini. Ini adalah bentuk dualnya. Ya. Nah, di sini berarti bentuk dualnya, ini nanti prinsip dual ini kita gunakan ya. A-nya tetap, kalinya ini jadi tambah, satunya berarti jadi 0. Kalinya menjadi tambah, 0-nya menjadi 1, tambahnya jadi kali, A komplemennya tetap, tidak ada perubahan ya. Kemudian tutup kurung sama dengan 0-nya jangan lupa diganti menjadi 1. Maka ini adalah bentuk dual dari yang baris atas ini ya, baris pertama. Seperti itu prinsip dual. Nanti akan kita gunakan di materi berikutnya ya, di fungsi komplement. Selanjutnya, nah ini adalah hukum-hukum aljabar boolean. Ini diketahui serupa dengan hukum ekivalensi logis pada logika proposisi. Ya, bedanya ini ada hukum dominasi. Ini sebenarnya mirip dengan hukum yang di himpunan, lebih tepatnya ya. Ada dominasi, ada involusi. Ini double komplement ya, serupa dengan hukum aljabar himpunan. Hukum komutatif, asosiatif, distributif. Cuma ini kurang lebih, jadi lebih sedikit ya hukum-hukum yang digunakannya. Hanya ada berapa nih? Ada 10 ya. Ada 10 hukum. Ini nanti digunakan. Sama saja ya, kurang lebih. Saya pikir tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Ini hukum De Morgan ya, ketika ada komplement di luar, masuk ke masing-masing, jangan lupa tandanya berubah, dari tambah jadi kali, kali jadi tambah, dan seterusnya. Distributif, asosiatif, pindah kurung ya, absorpsi, kemudian ada hukum komutatif, dan seterusnya. Contoh, nah ini diminta untuk dikerjakan menggunakan hukum aljabar boolean. Ya, soalnya saya pindahkan ke sini ya. Ini adalah hukum-hukumnya. Saya pindahkan ke sini juga. Baik, diminta untuk diminta untuk membuktikan dengan menggunakan hukum aljabar boolean dari ini. Kita kerjakan ya. Kita mulai dari ruas kiri untuk mendapatkan ruas kanan. Ini pengerjaannya kurang lebih sama dengan hukum aljabar himpunan dan ekivalensi logika. Tapi ini bisa dikatakan lebih sederhana ya, karena hukum-hukumnya pun juga bisa dilihat lebih sedikit. Baik, kita ketemu dengan di sini ada kali, di sini ada tambah. Maka kita cari di hukum yang luarnya kali, di dalam kurungnya tambah. Yang ada dalam kurung ada 2, yaitu ada asosiatif, ada 3. Asosiatif, absorpsi, dan distributif. Perhatikan kalau absorpsi itu yang di luar kurung, ada juga elemen itu di dalam kurung, maka ini tidak kita gunakan. Karena ini tidak ada ya, di luarnya A, di dalamnya A komplement. Sedangkan kalau yang hukum asosiatif, perhatikan tandanya sama, tambah-tambah atau kali-kali. Sedangkan ini beda, yaitu kali tambah. Berarti jelas kita menggunakan hukum distributif. Begitu cara mempertimbangkan hukum mana yang digunakan ya. Nah, kita gunakan yang ini sama seperti kali ke dalam ya. Jadi A kali B ditambah A kali C. Berarti yang ini A dikali dengan A komplement ditambah A kali B. Ini hukum distributif seperti kali ke dalam. Ini adalah menggunakan hukum distributif. Kemudian tujuannya kan A kali B ya. Nah, di sini A kali B udah ada nih di sini ternyata ya. Atau ada mana yang bisa kita proses. Nah, ini ketemu dengan komplement dari dirinya sendiri. Berarti menggunakan hukum komplement. Perhatikan bahwa di hukum komplement ketemu dengan komplement dari dirinya sendiri. Kalau tanda tambah itu menjadi 1, kalau tanda kali itu menjadi 0. Ini kali ya. Untuk penulisan nanti pas ujian atau kalau ada tulis tangan ya, tanda kalinya titiknya diperjelas ya agar lebih kelihatan. Baik, A kali A komplement sama dengan 0, berarti yang ini segini ini menjadi sama dengan 0.
ya. Ini menjadi sama dengan 0. 0 ditambah A kali B. Ini menggunakan hukum komplement. Kemudian nah ini kita lihat 0 ditambahkan sesuatu, 0 tambah sesuatu, hasilnya di mana nih? Kita cari 0 tambah sesuatu. 0 ditambah sesuatu, ini ya ada di hukum identitas. 0 ditambah A, hasilnya adalah A lagi. Ini walaupun A tambah 0 kan sama saja kalau menggunakan komutatif, tinggal dibalik ya. 0 ditambah A, hasilnya A lagi. Berarti ini yang di dalam kurung kita anggap sebagai satu kesatuan. Berarti 0 ditambah sesuatu hasilnya dirinya sendiri ya, dia lagi, yaitu A kali B menggunakan hukum identitas. Jangan lupa tahapan penggunaan hukumnya itu ditulis ya, penting. Selesai sampai sini karena hasil akhirnya memang yang diinginkan adalah A kali B. Ini ya, pembuktiannya kurang lebih sama seperti di materi logika dan materi himpunan.